Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa yaqulu Allah ta'ala fi kitabihi al-aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahul 'azim. Bapak Ibu jamaah kajian Ahad Subuh Masjid Al-Istiqamah Bangun Reksa, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita dunia sementara, akhirat selamanya. Dunia sementara dan akhirat selamanya. Ini tema kita. Sebab kata Imam Al-Ghazali, kalau orang itu sudah mencapai usia 40 tahun, tetapi dari usia yang 40 tahun itu tidak bertambah kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, dan tidak berkurang kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan, maka orang ini dikhawatirkan matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Apalagi kita ini baru saja selesai menunaikan ibadah salat subuh berjamaah. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menukil sebuah hadis, siapa orang yang setiap ba'da salat atau ketika dia selesai salat kemudian dia beristighfar, membaca zikir, membaca wirid, kemudian dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali. Ya, kalau kita berjamaah minimal 3 kali, kalau tidak bisa minimal 1 kali. Kemudian diikuti bacaan tasbih subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Maka kata Nabi, akan Allah ampuni seluruh noda dan dosanya, meskipun dosanya itu sebanyak buih yang ada di lautan. Kemudian kalau subuh itu Imam Al-Ghazali menukil juga sebuah hadis. Ba'da subuh itu kita membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah sebanyak 100 kali, supaya Allah mudahkan segala urusan dan rezeki kita. Atau dalam hadis lain, kalau subuh itu kita membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdi, maka Allah ampuni semua noda dan dosa kita. Nah, kita akan masuk kepada tema dunia sementara dan akhirat selamanya. Al-Quran ini jangankan dari sisi kalimatnya, dari harokatnya saja Al-Quran ini mengandung mukjizat. Kalau kita membaca Al-Quran, seringkali Al-Quran menggunakan diksi sab'ah. Ya, contohnya dalam surah Luqman, sab'atul abhurin ma nafidat kalimatullah. Atau dalam surah Al-Baqarah, kalau saya tidak keliru, ayat 261, matalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'ah. Ada kata sab'ah di situ. Kata ulama ahli tafsir, kenapa Al-Quran seringkali menggunakan diksi sab'ah yang artinya 7? Karena memang pada hakikatnya manusia itu hidup, dia melalui 7 alam yang berbeda-beda. Sehingga seringkali Al-Quran menggunakan kata sab'ah yang artinya 7. Penciptaan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, adanya 7 hari. Al-Quran seringkali menggunakan kata 7 atau sab'ah karena memang pada hakikatnya manusia itu hidup akan melalui 7 alam yang berbeda-beda. Dan sekarang kita berada di alam yang ketiga yang disebut dengan alam dunia.
Jadi sebelum kita tinggal di alam dunia, itu kita pernah tinggal di alam ruh. Berapa lama kita tinggal di alam ruh? Wallahu a'lam, cuma Allah yang tahu. Dan ruh kita di sana bersaksi. Ketika kita ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Kita menjawab, na'am, qalu bala syahidna. Kita bersaksi, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Dari alam ruh manusia berpindah kepada alam rahim seorang ibu. Makanya Al-Quran menyebutkan wanita itu terkadang dengan kata An-Nisa. Maka ada surah namanya surah An-Nisa. Tapi Al-Quran pada sisi lain menyebut perempuan dengan kata Al-Untha, min dzakarin wa untha. Ketika Al-Quran menyebutkan perempuan dengan kata Al-Untha, Al-Quran sedang menunjukkan derajat seorang ibu. Apa derajat seorang ibu? Tiga derajat ibu yang tidak bisa dikalahkan oleh seorang ayah. Ibu itu mengandung, melahirkan, dan kemudian menyusui. Makanya Al-Quran memuji ibu dengan kata Al-Untha. Dari alam rahim seorang ibu kita berpindah ke alam dunia. Berapa lama kita di alam dunia? Kata Nabi, asadu ummati baina sittina wa sab'in. Usia umatku itu tidak lebih sekitar antara 60 sampai 70 tahun. Jadi Allah mengutus kita ke muka bumi ini itu sebagai khalifah. Apa makna khalifah? Makna khalifah itu artinya pengatur, pengurus, pemakmur. Sehingga seringkali Al-Quran melarang kita agar kita tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Kalau beberapa bulan yang lalu saya pernah isi kajian subuh juga, temanya kalau tidak keliru, kesadaran diri menuju kesadaran ilahi. Itu pernah saya bahas ayat tentang khalifah di muka bumi ini. Jadi Allah menciptakan kita ini sebagai khalifah di muka bumi. Allah menurunkan Nabi Adam itu untuk memakmurkan bumi. Tempat tinggal yang kita singgahi, alam yang ketiga ini adalah bumi. Disebut dengan ardun atau al-ardu yang artinya bumi. Bumi punya sifat. Apa sifat bumi? Yang disebut dengan dunia. Jadi dunia itu bukan tempatnya. Tempatnya itu ardun, bumi. Bumi punya sifat namanya dunia. Apa itu dunia? Dunia seakar dengan kata dunubun yang artinya singkat, atau daniun yang artinya hina. Kenapa Al-Quran menyebut kata ad-dunya? Salah satunya sering kita minta Rabbana atina fid dunya. Dunia ini artinya dunubun yang artinya singkat. Maka berapa banyak kalau kita renungi perasaan kita kemarin masih muda, tiba-tiba sekarang kita sudah punya anak, ada yang sudah punya cucu. Dulu kita seorang anak dari kedua orang tua kita, sekarang kita menjadi orang tua buat anak-anak kita. Dulu kita cucu daripada kakek nenek kita, sekarang kita adalah kakek atau nenek daripada cucu-cucu. Bahkan di antara ciri akhir zaman, kata Nabi, la taqumus sa'ah hatta yataqarrabaz zaman. Kiamat itu tidak akan datang melainkan di antara ciri-ciri kiamat, la taqumus sa'ah hatta yataqarrabaz zaman, kecuali waktu itu semakin terasa cepat. Sekarang ini kan waktu terasa berputar begitu cepat. Ya Allah, baru kemarin bayar listrik, ini udah bayar listrik lagi. Baru kemarin bayar cicilan Kadira, bayaran lagi. Baru kemarin bayaran anak sekolah, ini udah bayaran lagi. Waktu semakin terasa cepat. Maka ciri-ciri datangnya kiamat itu waktu akan semakin terasa cepat. Ini melekat pada sifatnya dunia yang artinya dunubun. Dunia itu adalah alam yang ketiga yang artinya adalah singkat atau cepat. Maka di alam dunia ini kita agak lama, Pak. Dan dunia ini adalah tempatnya ujian.
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dunia ini tempatnya ujian. Jadi jangan bertanya kenapa kita diuji, karena memang dunia tempatnya ujian. Kadang kita mau ke masjid, lalu kita kenapaku, kita ngomong, ya Allah, dosa apa saya mau ke masjid pakai kenapaku. Kita nanya dosa apa saya, kalau dibeberkan sama malaikat dosa kita banyak. Jadi jangan nanya, ya Allah, dosa apaan saya mau ngaji ketabrak kenapaku dan lain sebagainya. Karena memang dunia ini tempatnya ujian. Tidak diuji dengan anak, diuji dengan istri. Tidak diuji dengan istri, yang istri diuji dengan suami. Tidak diuji dengan suami, diuji dengan orang tua. Tidak diuji dengan orang tua, diuji dengan mertua. Tidak diuji dengan itu, datang ujian dari teman sekantor dan lain sebagainya. Karena memang dunia ini tempatnya ujian. Jadi jangan nanya kenapa kita diuji, karena memang dunia ini atau ardhun, bumi itu tempat manusia akan diuji. Dunumun, sifatnya bumi itu dunumun, yang artinya singkat atau cepat. Berapa lama kita hidup di muka bumi ini? Baina sittina wa sab'in. Kata Nabi, hasadu ummati baina sittina wa sab'in. Panennya, hasad itu panen. Panennya umatku itu, usia umatku itu hanya sekitar 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari itu ada, tapi enggak banyak, kata Nabi. Yang lebih dari itu ada, tapi tidak banyak. Nabi Nuh itu punya usia, Bapak Ibu, alfasanatin illa khamsin dalam Al-Quran. Alfasanatin illa khamsin itu 950 tahun. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu Nabi Nuh ditanya, dijelaskan Nabi Nuh pernah ditanya oleh malaikat-malaikat Allah dengan redaksi, ya aqwalal anbiya'i umuran, wahai Nabi yang paling panjang umurnya, kaifal wajadatal haya, bagaimana engkau merasakan hidup yang begitu panjang? Apa jawaban Nabi Nuh? Wajadatul haya kadaril lahababani dakhaltu min ahadihima wa kharajtu minal akharin. Kata Nabi Nuh, aku hidup 950 tahun itu seperti aku mempunyai sebuah rumah yang kemudian aku masuk lewat pintu depan dan aku keluar lewat pintu belakang. Kata Nabi Nuh, apa maknanya? Hidupnya Nabi Nuh 950 tahun terasa singkat. Kita nggak kebayang Bapak Ibu kalau kita hidup 950 tahun. Kalau 20 tahun, 25, 30 lah, mungkin lesung pipitnya masih kanan kiri, Pak. Tapi kalau udah 60 tahun sekujur tubuh lesung pipit, Pak. Mata lesung pipit, di dahi lesung pipit, di perut lesung pipit. Dan gak kebayang kita kalau hidup 950 tahun. Nah, maka hidup kita ini usia umatnya Nabi 60 sampai 70 tahun itu saja sudah. Makanya nanti Al-Quran menyebut kematian dengan kata al-maut. Nanti saya jelaskan di akhir. Al-Quran menggunakan kematian dengan kata al-maut, atau dengan kata ajal, atau dengan kata wafat. Nanti apa perbedaan di antara ketiga ini? Nah, maka dunia ini kita hanya sementara. Maka kata Allah, kita silakan saja bersenang-senang di muka bumi ini selama Allah tidak murka. Tapi jangan lupa dengan kewajiban kita kepada Allah. Kumpul dengan anak istri ibadah, ya, kita pergi liburan, melihat kekuasaan Allah, itu juga ibadah. Ibadah itu ada yang terikat pada rukun dan syarat dan tempat seperti sholat, terikat pada waktu, rukun dan syarat. Ada haji terikat pada rukun, syarat dan tempat. Tapi ada ibadah-ibadah yang dia tidak terikat pada syarat dan rukunnya. Ibu ngajarin anak, masak buat suami, itu ibadah. Bapak yang laki-laki keluar cari nafkah, keluar rumah, membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, itu juga ibadah. Kata Syekh Ali Ma'ros, siapa orang yang keluar rumah
dia berniat mencari nafkah untuk menafkahi anaknya, menafkahi istrinya, supaya anaknya tidak kelaparan, supaya kebutuhan anak istrinya tercukupi, maka itu orang dihitung sebagai orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Makanya ayatnya, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa, takutlah kalau kita meninggalkan di belakang kita keturunan yang lemah, baik lemah secara iman, lemah akal, lemah secara ekonomi, dan lain sebagainya. Allah tidak melarang kita pergi cari nafkah. Allah tidak melarang kita kumpul dengan keluarga, menikmati kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia. Allah tidak melarang. Tetapi kalau sudah datang kewajiban kita, maka tunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Sahabat Nabi itu nggak miskin, banyak yang kaya. Ada salah satu sahabat Nabi yang kaya, namanya Utsman bin Affan. Itu saking kayanya Utsman bin Affan, itu kapaknya saja terbuat dari emas. Itu kapak yang beliau miliki, Utsman bin Affan, itu kapaknya saja terbuat dari emas, saking kayanya Utsman bin Affan. Kemudian ada namanya Imam Malik, ulama madhab setelah Imam Hanafi. Imam Hanafi, kemudian di bawahnya ada Imam Malik. Dari Imam Malik punya murid Imam Syafi'i, Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad bin Hanbal. Itu Imam Malik punya rumah, rumahnya tiangnya terbuat dari emas, Pak. Ketika ditanya, wahai Tuan Imam, kenapa engkau punya rumah yang tiangnya semuanya terbuat dari emas? Apa kata jawaban Imam Malik? Jawaban Imam Malik, aku membuat rumah tiangnya terbuat dari emas supaya orang yang butuh dengan ilmu saya tidak memikirkan bayaran saya. Saya ingin menunjukkan bahwa Allah telah mencukupi saya, sehingga saya tidak memerlukan, tidak meminta-minta bayaran kepada orang-orang yang belajar suatu ilmu kepada saya. Itu Imam Malik. Jadi kalau dalam kajian tasawuf kita suka mendengar konsep zuhud. Zuhud itu bukan berarti pakaiannya compang-camping. Zuhud itu bukan berarti pakaian mukenanya isinya peniti semua, bukan. Kadang orang beli tasnya tas mahal Elizabeth 2 juta, 3 juta, gak cuma kulit ular, kulit buaya, tasnya terbuat dari kulit buaya, tapi mukenanya tambelan semua. Katanya konsep zuhud. Bukan. Zuhud itu bukan berarti meninggalkan dunia. Zuhud itu meskipun dia kaya, punya rumah yang mewah, punya mobil yang mewah, punya fasilitas yang mewah, tetapi hatinya tidak dilalaikan untuk beribadah kepada Allah. Itu zuhud namanya. Sebab kalau bicara lalai dengan kenikmatan dunia, jangankan orang yang kaya, orang yang biasa-biasa saja kadang lalai. Datang azan sholat Jumat, orang pada pergi sholat Jumat, kadang ada orang yang malah perginya ke pemancingan. Mau kemana Pak? Mancing. Hari Jumat orang bawa sajadah, dia bawa joran buat mancing. Katanya kalau Jumat ikannya banyak, berkah. Bukan berkah, justru dilaknat oleh Allah. Jadi zuhud itu, apa yang kita miliki tidak membuat kita lupa kepada Allah, itu namanya zuhud. Maka kata Allah, wabtaghi fima, di dalam surah Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah, silakan engkau cari kenikmatan-kenikmatan dunia, jadikan dunia ini sebagai fasilitas untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Carilah pahala dengan apa yang telah Allah anugerahkan di muka bumi. Punya motor, gunakan motor itu untuk kebaikan. Punya mobil, gunakan mobil itu untuk kebaikan. Punya harta yang banyak, gunakan harta itu untuk kebaikan. Apa yang kita miliki dijadikan alat untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Barangkali kita belum pernah mendengar, belum pernah minta, belum pernah berdoa supaya punya telinga yang bisa mendengar. Tapi Allah kasih kepada kita telinga yang bisa mendengar tanpa kita minta. Barangkali kita belum pernah minta supaya mata kita bisa melihat, tapi Allah kasih mata yang bisa melihat. Berapa banyak nikmat-nikmat dari Allah yang belum kita syukuri. Kata tadi moderator kita
yang menyampaikan sebuah ayat, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya engkau menghitung jumlah nikmat dari Allah, la tuhsuha, engkau tidak akan mampu menghitung nikmatnya. Allah menggunakan kata la tuhsuha. Ada asmaul husna namanya al-muhsi, yang maha menghitung dengan detail. Kalau al-muhsi itu menghitung tapi dengan perhitungan yang detail. Kita tahu gula ini ada 1 kilo misalnya, tapi butiran gula kita tidak bisa menghitung. Kita tahu itu ada pasir di depan, tapi kita tidak bisa menghitung butiran pasir itu. Tapi Allah Al-Muhsin yang maha menghitung dengan detail, maka kita tidak mampu menghitung nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan detail. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Cari kebahagiaan di akhirat dengan cara memanfaatkan fasilitas dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupakan bagian kita di akhirat. Apa bagian kita? Kenikmatan-kenikmatan hidup. Kumpul dengan keluarga, menikmati kehidupan yang ada di muka bumi ini, silahkan selama Allah ridho dan Allah tidak murka. Kata Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, cari pahala yang sebanyak-banyaknya dengan menggunakan fasilitas-fasilitas yang telah Allah berikan di muka bumi ini. Punya TV, tonton hal-hal yang bermanfaat. Jangan gosip terus, Pak. Yang dilihat artis yang dibanting sama suaminya. Kadang mau ngaji kita sempat gosip. Ibu nonton enggak, Bu? Itu tuh ada artis yang dulu miskin sekarang jadi kaya terus dibanting sama suaminya tuh. Wah. Apalagi tadi habis perempat acara Piala Dunia kayak ya, kalah itu Inggris sama Perancis kan. Maroko juga menang Maroko. Tapi jangan-jangan korban Piala Dunia semuanya. Ya. Silakan kita bersenang-senang, nggak apa-apa. Silakan, tapi jangan lupa kewajiban kita sebagai hamba Allah. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan bagian kita di dunia. Tidak dibenarkan juga kita zikir terus, ibadah terus, tapi kita lupa buat keluar mencari nafkah, keluar untuk membahagiakan anak dan istri. Bapak pergi jalan-jalan, ibu mengasuh anak, kita sekeluarga jalan-jalan misalnya, ya jalan makan di tempat mana untuk membahagiakan keluarga, itu juga dinilai sebagai sebuah ibadah. Maka apapun yang kita lakukan niatkan sebagai sebuah ibadah. Maka kata Imam Al-Ghazali, berapa banyak sebetulnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu bernilai sebuah ibadah, tapi kadang kita salah menerapkannya. Kita kalau pakai baju itu mulai dari yang kanan baru yang kiri, itu dinilai sebagai sebuah ibadah. Pakai celana mulai dari yang kanan baru yang kiri. Kalau melepas nyopotin baru dari yang kiri kemudian yang kanan. Pakai sandal dimulai dari yang kanan baru yang kiri. Masuk masjid dimulai dengan kaki yang kanan, keluar masjid dengan kaki kiri, itu pun dinilai sebagai sebuah ibadah. Maka kalau kita misalnya keluar dari masjid paling terakhir, Pak, ya, ada lampu yang belum dimatikan, itu kita matikan tuh. Itu bisa jadi Allah menaruh keridhoannya di situ, justru itu yang dapat mengantarkan kita ke surga. Kita lagi jalan, lihat paku, kita ambil, kita buang ke tempat sampah. Bisa jadi itu yang akan mengantarkan kita ke surga. Maka la tahqironna, jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun, walau angtal ko akhaka biwajhin tolikin, meskipun hanya tersenyum kepada saudara-saudara kita, ya. Jadi dunia, Pak, dunia itu dunuwun yang artinya singkat. Nah, kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani begini. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Tafsir Munir, beliau mengatakan orang yang selama hidup di dunia kemudian dia lalai untuk mengingat Allah, maka ini adalah orang-orang yang telah menjadi budaknya setan. Dan Syekh Nawawi Al-Bantani itu mengatakan dalam tafsirnya, sebetulnya dunia ini enggak tercela, dunia ini enggak buruk,
Tetapi yang buruk itu adalah perilaku seorang manusia yang dia selalu mengikuti hawa nafsunya dan dia menjadi budak setan. Yang tercela bukan dunianya, tetapi yang tercela itu adalah perilaku orang-orang yang telah menjadi budaknya setan. Itu versinya Syekh Nawawi Al-Bantani. Maka orang-orang yang selamat adalah orang yang senantiasa mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Allah katakan dalam surah Al-Munafiqun ayat 9, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau dilalaikan oleh hartamu dan anak-anakmu. Berapa banyak kita lalai, Pak? Dulu kita belum punya mobil. Setelah kita punya mobil, kadang maghrib kita masih sibuk dengan nyuci mobil. Dulu kita belum punya anak, masih sempat sholat sunnah. Tetapi setelah punya anak, karena kita capek ngurus anak, ngasuh anak, akhirnya kita tidak mengerjakan sholat sunnah. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan melupakan Allah disebabkan karena apa-apa yang kita miliki. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan perkara seperti itu, maka dia termasuk golongan orang-orang yang merugi. Maka banyak karya-karya tasawuf, contohnya Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang lalai, karyanya Imam Abu Lais At-Tamarqandi. Kemudian Tanbihul Mughtarrin, ya, peringatan bagi orang-orang yang tergelincir, karyanya dari Imam Asy-Sya'rani. Jadi Al-Quran ini banyak mengingatkan kita supaya kita tidak lalai dengan kenikmatan-kenikmatan dunia, Pak. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Ketahuilah bahwa kehidupan di dunia ini adalah kehidupan seperti permainan yang membuat kita lalai. Wa zinatun wa tafakurum bainakum wa takatsuru fil amwali wal aulad. Perhiasan-perhiasan, kenikmatan-kenikmatan, kemegahan-kemegahan di antara kita terkadang membuat kita membanggakan diri. Apa yang kita miliki, hartakah itu, jabatankah itu, anak itu, apa kata Allah? Kamatsalil ghaiz, itu seperti petani, a'jabal kuffar nabatu, yang dia kagum dengan hasil tanamannya. Jadi Al-Quran ini dalam surah Al-Hadid ayat 20 itu menggambarkan bahwa banyak orang-orang yang nanti akan berbangga dengan kekayaannya, yang berbangga dengan jabatannya, bahkan dengan jabatannya itu dia menzalimi orang lain. Ya. Malaikat Jibril itu kan jenderalnya para malaikat, Pak. Jabatannya paling tinggi. Tapi meskipun malaikat Jibril itu jenderalnya malaikat, tidak pernah malaikat Jibril itu nembak bawahannya, Pak. Ya, nggak pernah tuh. Karena menembak itu namanya sifat sabu'iyah, Pak. Menembak, buas, itu dalam kitab Marokil Ubudiyah, zalim dengan jabatannya, itu disebutnya nafsu sabu'iyah, nafsu yang buas. Ya Bu ya, sabu'iyah, bukan sambu'iyah, sabu'iyah. Ya. Maka Imam Ibnu Katsir itu menjelaskan berapa banyak orang-orang yang dia berbangga dengan hartanya, dengan jabatannya. Dulu ada pasar, kalau tidak keliru namanya pasar Ukaz, Pak. Itu tiap seminggu sekali. Itu yang pertama, minggu pertama, tempat berkumpulnya orang-orang yang beradu kesaktian. Para dukun, para penyihir, itu kumpul buat beradu kesaktian. Minggu berikutnya itu kumpul para perempuan-perempuan yang memamerkan kecantikannya. Minggu berikutnya kumpul orang-orang untuk membanggakan hartanya, siapa yang paling kaya di antara mereka. Kalau orang zalim dengan jabatannya, Fir'aun sudah lebih dulu, Namrud sudah lebih dulu. Kalau orang berbangga dengan hartanya, Qarun sudah lebih dulu daripada kita. Qarun itu saking kayanya, kunci gudangnya saja bukan dipikul oleh hewan, oleh keledai, tapi dipikul juga oleh orang-orang yang berbadan kuat. 10 laki-laki dewasa yang berbadan kuat buat membawa kunci gudang kekayaannya Qarun tuh. Itu saking kayanya Qarun. Nah, maka
dunia ini adalah dunuwun yang artinya singkat. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Berapa banyak kita ini dilalaikan dari mengingat Allah. Kenikmatan-kenikmatan dunia membuat kita lalai dari mengingat Allah, sehingga kita sadar ketika kita sudah masuk ke alam kubur. Kenikmatan dunia itu kamatsalil ghais, seperti petani yang kagum dengan tanamannya. Ketika tanaman itu dipanen, pilihannya dua: dipetik, dinikmati, dijual, atau dibiarkan hingga mengering. Begitulah kehidupan kita di dunia. Senikmat-nikmatnya kita hidup di dunia, suatu saat pasti akan kita tinggalkan. Makanya seseru-serunya pertandingan sepak bola Piala Dunia pasti akan berakhir. Begitulah kehidupan kita. Lagi enak-enaknya kita hidup, kalau kita lalai, tiba-tiba akan datang ajal menjemput kita. Ini Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, apa kata Imam Ibnu Katsir? Kita ini hidupnya berputar. Dulu kita lemah, setelah kita lemah kemudian kita menjadi kuat, menjadi remaja. Dari remaja kemudian kita menjadi laki-laki yang dewasa. Kemudian Allah biarkan kita menjadi usia yang tua. Kemudian Allah kembalikan kita lemah seperti dulu. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Ar-Rum ayat 54, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, Allah yang menciptakan kamu semulanya menjadi lemah, tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, setelah engkau lemah Allah berikan kepada kamu kekuatan, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wasyaibah, kemudian setelah engkau kuat Allah jadikan lagi engkau lemah seperti dulu dan engkau dijadikan beruban. Ya. Jadi sebetulnya pada diri kita ini Pak, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, terdapat sifat-sifat dunia, dunuwun yang artinya singkat, Pak. Ya. Makanya kalau ngaji itu kita jangan nungguin tua, Pak. Karena kalau ngaji nungguin tua itu capek, Pak. Yuk ngaji yuk, nantilah kalau udah tua-tuaan dikit. Justru kalau udah tua ngaji capek, Bu. Ya, pengen batuk megang tiang, pengen bangun megang tembok, pengen ke masjid dituntun sama cucu. Ya, ngaji udah cepat lupa. Ya, kadang ditanya sama suaminya, ibu tadi dari bangun Reksal Istiqomah ngajinya dapat apa, Bu? Tahu ya Pak, saya juga lupa. Tapi saya husnudzon di sini orangnya pinter-pinter semua nih. Karena nggak ada yang bawa catatan, Pak. Berarti tandanya ilmunya langsung menyerap ke otak itu, Pak. Husnudzonnya baik sangkanya. Ya. Nah, jadi dalam diri kita saja terdapat tanda-tanda kematian, Mbak. Nabi Daud itu didatangi oleh malaikat maut. Ditanya oleh Nabi Daud, malaikat maut, engkau datang ke sini nih buat jemput saya, atau kamu ingin bermain saja dengan saya? Kata malaikat maut, aku ke sini hanya untuk bermain saja, silaturahim saja denganmu. Oh baik kalau begitu. Kata Nabi Daud, nanti kalau sudah akan tiba ajal saya, tolong berikan tanda-tanda bahwa ajal saya sudah dekat. Baik, kata malaikat maut. Diriwayatkan salah satunya dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya Imam Abu Lais At-Tamarqandi, atau dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Lama tidak berjumpa nih Nabi Daud dengan malaikat maut lah. Ketika malaikat maut datang yang kesekian kalinya untuk berjumpa dengan Nabi Daud bertanya, kali ini engkau datang untuk apa? Lalu malaikat maut, kali ini aku datang untuk mencabut nyawamu. Aku datang untuk mengambil nyawamu. Waktu hidupmu telah berakhir. Lalu kata Nabi Daud, bukankah aku telah berpesan bahwa nanti sebelum akan tiba ajalku, tolong beri tanda-tanda kematian itu. Lalu apa jawaban dari malaikat maut? Ya Nabi Allah Daud, bukankah dari jauh-jauh hari aku sudah memberikan tanda-tanda kematian? Badanmu yang semula kuat engkau menjadi lemah, rambutmu yang hitam sekarang menjadi putih, gigimu yang kuat kini mulai rapuh, kulitmu yang bagus kini sudah mulai mengkeriput. Ketahuilah Nabi Allah Daud, itu adalah tanda-tanda kematian. Ya. Makanya Pak, dalam diri kita ada tanda-tanda kematian. Ibu yang sering asam urat, tanda-tanda kematian itu, Pak. Rambutnya yang sudah mulai berubahan, itu tanda-tanda kematian itu. Ya. Usia kita makin lama makin bertambah, tenaga makin lemah nih. Apalagi ibu-ibu yang nyender tuh, itu udah tanda-tandanya lemah itu, Pak. Ya. Nih yang nyender pahalanya bagi dua sama tembok nih, Bu nih. Ya.
nggak mau ya. Bercanda Bu, bercanda ya. Yang asam urat selonjoran aja nggak apa-apa Pak. Ketimbang nanti habis kajian subuh nggak bisa bangun, asam uratnya kambuh. Ya, itu tanda-tanda kematian tuh. Mata kita udah mulai salah lihat, kuping sudah mulai salah dengar. Datang ke Ustadz, ya Ustadz saya minta amalan supaya melembutkan hati. Kata Ustadz, oh ibu silakan baca. Ya Allah ya Latif, ya Allah ya Latif. Tapi karena sudah kurang mendengar, nyampe rumah salah amalan. Akhirnya bacaannya ya Latifu, ya ketipu, ya Latifu, ya ketipu. Kenapa? Udah salah dengar Bu. Ya. Tapi setua-tuanya ibu-ibu kadang sama duit itu apal ya, nggak salah lihat itu Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dunia itu dunumun yang artinya singkat. Ya. Kemudian yang berikutnya, dunia itu daniun yang artinya hina. Daniun yang artinya hina. Bahkan Imam Al-Ghazali dalam kitabnya itu Minhajul Abidin itu memperumpamakan orang-orang yang lalai dari mengingat Allah dan kemudian orang ini tidak mau beribadah kepada Allah karena sibuk dengan urusan-urusan dunia. Orang yang seperti ini kata Imam Al-Ghazali itu seperti seekor anjing yang anjing ini sedang memperebutkan bangkai. Dan bangkainya itu berada dalam kubangan lumpur yang sangat kotor. Apa maknanya? Betapa hina orang-orang yang dia sibuk dengan urusan-urusan dunia dan kemudian dia melalaikan beribadah kepada Allah. Hina orang itu di mata Allah. Maka berapa banyak nanti orang-orang yang kelihatan mulia di dunia tapi di sisi Allah tidak ada nilainya. Terlihat bagus amal ibadahnya tetapi di sisi Allah tidak ada pahalanya. Makanya banyak sekali orang-orang yang tergelincir, yang tertipu dengan amal ibadahnya. Dia merasa bahwa dengan ibadahnya dia ini akan masuk surga. Dia merasa dengan ibadahnya dia akan mendapatkan pahala yang begitu banyak. Tetapi ternyata di sisi Allah, Allah tidak memberikan pahala disebabkan karena dia beribadah kepada Allah tapi hatinya lalai dari mengingat Allah. Kan betapa kurang ngajarnya kita kepada Allah Pak. Kadang kita lagi sholat Pak, fisik kita sholat di masjid, tapi kadang pikiran kita kacau Pak, pikiran kerjaan, pikirkan proyek, padahal kita lagi sholat. Lagi kerja kita lupa ibadah, lagi ibadah kita ingat pekerjaan kita. Maka ya Allah, kalau kita masuk surga mengandalkan ibadah kita, rasa-rasanya jauh Pak. Berapa banyak salah kita dalam ibadah, berapa banyak salah kita dalam sholat, berapa banyak lalai kita dalam berdoa tuh. Maka kita minta supaya ibadah kita diterima oleh Allah. Kita lagi sholat Pak, fisik kita di masjid, pikiran kita nih udah sampai sore. Ya Allah, nanti ada kondangan ya. Kemarin si Fulan itu kondangannya berapa duit ya, 100.000 apa 200.000 ya. Lagi sholat pikiran kita kacau kemana-mana. Nah maka dunia itu tadi yang pertama dunuun yang artinya singkat. Kemudian yang kedua dunia itu daniun yang artinya hina. Bagi siapa hina? Bagi orang-orang yang dia dilalaikan dengan kenikmatan dunia. Maka suatu saat kita pasti akan kembali kepada Allah. Dunia sementara, akhirat untuk selamanya. Tapi kunci menuju akhirat adalah pintu, yaitu melalui pintu kematian. Ada pintu untuk menuju akhirat yang disebut dengan kematian. Maka ketika Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya menafsirkan ayat tentang kematian, salah satunya kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Menukil sebuah hadis, al mautu babun wa kullu nasi dakhilu. Mati itu adalah pintu menuju alam akhirat dan setiap manusia itu pasti akan merasakan yang namanya kematian. Ini kemarin setelah kita buka beberapa kitab tafsir, ternyata ulama banyak menjelaskan sebetulnya mati itu Allah gunakan dalam Al-Quran itu untuk memberikan pemahaman kepada kita. Padahal pada hakikatnya, pada dasarnya kita itu bukan mati Pak. Kita itu bukan mati, tapi kita itu menuju dari alam yang satu, menuju alam yang berikutnya. Jadi kita di
alam dunia, alam yang ketiga, melalui pintu kematian kita akan menuju alam barzakh atau yang disebut dengan alam kubur. Maka alam kubur disebut dengan alam barzakh atau pembatas. Maka enggak ada kitabnya, enggak ada dalilnya. Kalau ada orang yang kesurupan kemudian dia ngaku saya ruhnya fulan bin fulan, itu jin qarin yang sedang menipu kita. Saya di Pandeglang itu, ya saya bilang katanya Ustadz, saya bilang mana dalilnya? Mana kitabnya kalau memang ada orang yang kesurupan katanya itu ruhnya fulan bin fulan, dia nggak bisa jawab. Saya bilang itu bukan ruh, jangan tertipu, itu jin itu yang disebut dengan jin qarin. Nah, jadi alam barzakh atau yang disebut dengan alam pembatas. Dari alam barzakh kita menuju yang disebut dengan padang mahsyar, 50.000 tahun kita berdiri di sana menunggu. Dari padang mahsyar kita ke yaumul hisab atau yaumul mizan, hari pertimbangan. Dari yaumul hisab atau yaumul mizan kita menyeberangi sirat. Nah, disinilah penentuan di alam yang ketujuh, apakah kita akan masuk neraka atau kita akan menuju surga. 7 alam yang akan kita lalui. Maka berkaitan dengan alam akhirat, ada kaitannya juga dengan dunia. Sebab dunia akan melalui akhir daripada segalanya dengan pintu proses yang namanya kematian. Dari kematian baru kita akan menuju alam akhirat. Nah, makanya Allah itu menggunakan kata al-maut. Apa makna al-maut? Kata ulama ketika menjelaskan kematian, kata Imam Radib al-Isfahani, kemudian kata Profesor Dr. Quraish Shihab, beliau mengatakan mati itu adalah pintu. Mati itu adalah proses seseorang menuju alam berikutnya, menuju alam yang kekal abadi yang disebut dengan alam akhirat. Jadi pada hakikatnya kita ini hanya berpindah-pindah alam dari alam yang satu menuju alam yang berikutnya. Contohnya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Al-maut, makna dari al-maut itu adalah proses untuk menuju alam yang berikutnya. Tapi kadang Allah juga menggunakan kematian itu dengan kata ajal. Contohnya fa'idza jaa ajaluhum. Setiap jiwa itu punya ajal. Fa'idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal seseorang, tidak ada yang sanggup memundur atau memajukannya lagi. Apa makna ajal? Makna ajal itu adalah batasan waktu hidup kita di dunia, itulah yang disebut dengan ajal. Walikulli ummatin ajal. Setiap kerajaan, setiap apapun itu punya ajal, punya batas waktu, termasuk hidup kita di muka bumi ini punya ajal yang disebut dengan batas waktu. Tapi Al-Quran juga menyebut kematian itu terkadang dengan kata wafat. Apa yang dimaksud dengan wafat? Ya, makna wafat ini, wafat itu artinya sempurna. Jadi kalau di batu nisan tertulis telah wafat atau diumumkan telah wafat, wafat itu artinya sempurna. Apa maknanya kaitannya dengan kematian? Seseorang itu tidak akan meninggal dunia, tidak akan Allah cabut nyawanya, melainkan rizkinya untuk selama hidup di dunia telah Allah sempurnakan. Jadi Allah tidak akan mencabut nyawa kita sebelum rizki kita Allah berikan semuanya. Bahkan orang soleh itu Pak menukil sebuah kisah. Ini ada orang pengen beli es krim di depan Pak. Ketika dia harus menyeberangi jalan, ada mobil yang hampir menabraknya, dan alhamdulillah dia selamat. Setelah dia beli es krim, selesai dia makan es krim, kemudian dia kembali ke tempatnya. Ketika dia nyebrang, tiba-tiba orang ini tertabrak dan meninggal dunia hanya karena ada satu rezeki yang belum dia nikmati, yaitu es krim. Bahkan ulama banyak sekali menjelaskan ini. Ada orang kecebur sumur, ketika ditolong dia selamat. Kemudian orang bertanya, apa yang menyebabkan engkau tercebur di dalam sumur? Kemudian orang ini menceritakan bagaimana prosesnya dia bisa
kecebur dalam sumur. Ketika orang itu memperagakan ketika tadi dia kecebur sumur, ternyata orang ini kecebur sumur lagi dan akhirnya meninggal dunia. Hanya ada satu rezeki saja yang belum dia nikmati. Maka maut itu artinya perpindahan dari alam yang satu menuju alam yang berikutnya. Yang kemudian yang kedua ada kata ajal. Ajal ini adalah batasan waktu. Dan yang ketiga adalah wafat. Wafat ini adalah sempurna. Maka Al-Quran itu menjelaskan kata wafat salah satunya dalam surah Az-Zumar ayat 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Kata wafat disebutkan di sini. Ya wallati lam tamut fi manamiha. Nah, ulama ketika menjelaskan kata wafat, wafat ini ada dua. Ada wafat kubro, ada wafat sugro. Wafat kubro itulah yang disebut dengan kematian. Yang kedua wafat sugro inilah yang disebut dengan tidur. Apa dalam surah Az-Zumar ayat 42? Allah itu menggenggam ruhnya orang yang sedang tidur dan menggenggam ruhnya orang yang sudah meninggal dunia. Kemudian kalau orang yang meninggal dunia, ruhnya berada dalam genggaman Allah sehingga dia tidak bisa kembali di dunia. Tapi kalau orang yang tidur, Allah kembalikan ruhnya itu sehingga dia masih bisa hidup di dunia. Nah, makanya ulama banyak menjelaskan mati dengan tidur itu sama-sama saudaraan. Bedanya kalau mati itu ruhnya tidak Allah kembalikan ke dunia, tapi kalau tidur ruhnya ini masih Allah kembalikan di dunia, ya. Ini sudah selesai syuruk ya. Ada tanya jawab Pak? Ada ya? Ya, syukur-syukur sih nggak ada tanya jawab Pak, biar cepat-cepat makan pagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih pada Ustaz kita yang telah menyampaikan pelajarannya pada pagi hari ini terkait masalah dunia sementara, akhirat selamanya. Proses kehidupan manusia akan menjalani 5 ya. Yang pertama adalah alam ruh, yang kedua alam rahim, yang ketiga alam dunia, dan yang ketiga yang keempat alam kubur, alam kubur, dan yang kelima padang mahsyar. Ya. Ustaz, tadi disampaikan sebelum manusia lahir ke dunia itu Allah telah menjadikan saksi, memberikan kesaksian kepada manusia. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kalau kita melihat di dalam surat Al-A'raf ayat 172 ini, bahwa tadi disampaikan, saya agak belum paham juga mengenai proses pada saat manusia diberikan kesaksian oleh Allah. Apakah di alam ruh atau di alam rahim? Iya. Kalau kita melihat dalam ayat surat ayat Al-A'raf 172, wa in aqala rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi adalah mengatakan tulang punggung seorang wanita. Iya. Ya. Tulang punggung seorang wanita, anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka. Dan Allah berfirman, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna, betul engkau Tuhan kami menjadi saksi. Kalau melihat dari ayat ini, pada saat kesaksiannya itu ada di alam rahim. Yeah. Kalau tadi disampaikan kesaksiannya di alam roh. Ini mohon penjelasan. Baik. Ya. Ya, surat Al-A'raf ya, ini ayatnya wa id akhadha rabbuka min bani Adam ya, wa id akhadha ya. Jadi begini. Sebelum ruh
kita ini ditiupkan, ya, fayanfukhu fihi ruh, ini dalam kitab Arba'in An-Nawawi karya Imam An-Nawawi, hadis yang keempat, fayanfukhu fihi ruh. Ruh itu Allah tiupkan ke dalam jasad kita itu setelah kita melalui 4 bulan kandungan, ya. Nah, jadi ruh kita ini sebelum Allah hembuskan. Nah, ini ayatnya menggunakan kata yang sudah berlalu ini. Wa id akhadha rabbuka. Jadi ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang sulbi anak cucu Adam keturunan mereka, Allah mengambil kesaksian terhadap ruh. Jadi ruh kita dulu, Pak. Ruh kita dulu ditanya di alam ruh. Setelah ruh kita ditanya semua di alam ruh, alastu bi rabbikum, apakah engkau ini adalah menyaksikan bahwa aku ini adalah Tuhanmu? Setelah ruh kita semua ini bersaksi, baru nanti ruh itu dihembuskan sesuai waktu yang Allah kehendaki. Jadi ruh itu diminta kesaksiannya di alam ruh, bukan dalam alam rahim ibu, bukan. Kalau dalam rahim ibu itu dihembuskan saja, tinggal diberikan saja ruhnya. Tapi kesaksian itu kita pernah berkumpul yang disebut dengan alam ruh. Jadi ketika pertanyaan Allah, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, ini terjadinya di alam ruh, bukan di alam rahim. Karena di alam ruh dalam sebuah kitab dijelaskan, ruh kita ini semua kumpul bersama-sama, Pak. Ruh kita semua ini itu berkumpul bersama-sama menyaksikan bahwa Allah adalah Tuhan kita. Setelah ruh kita ini bersaksi, tidak ada satupun ruh yang tertinggal, semua bersaksi bahwa Allah ini adalah Tuhan kita, baru nanti ruh itu dihembuskan sesuai waktu yang Allah kehendaki. Jadi kalau dalam rahim ibu itu sudah tidak ada pertanyaan lagi apakah aku ini Tuhanmu, karena kesaksian itu sudah berlalu di alam ruh. Setelah kandungan kita ini 4 bulan, itu dalam kitab Arba'in Nawawi, yang pertama kita ini menjadi nutfah. Dalam perut ibu kita jadi nutfah, ya, setetes air mani yang bercampur dengan sel ovum. Kemudian min alaqah berubah menjadi segumpal darah, min mudghah kemudian menjadi segumpal daging tuh. 40 hari menjadi nutfah sperma, 40 hari berikutnya kata Nabi menjadi alaqah segumpal darah, kemudian 40 lagi menjadi segumpal daging, ya. Tsumma mithla dzalik, 40 hari sama dengan 4 bulan. Maka kalau analisa medis, ya, bahwasannya bayi ini bergerak itu setelah usia 4 bulan baru kelihatan detak jantungnya, gerakannya, itu Nabi sudah lebih dulu mengatakan kita ini baru ditiupkan ruh setelah ruh kita, setelah kandungan seorang ibu mencapai kandungan 4 bulan. Jadi kesaksian dulu kita di alam ruh, setelah itu nanti tinggal Allah utus malaikat fayanfukhu fihi ruh untuk memberikan ruh kepada dalam jasad kita. Jadi ruh itu kesaksiannya di alam ruh, Pak. Dari alam ruh nanti tinggal ditiupkan saja ke dalam jasad seorang ibu. Begitu, ya. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Ya. Ada 1, 2, 3, 4, ya. Pertanyaan mohon singkat dan jelas. Ya, lama-lama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya, baik. Iya. Iya. Itu menurut mazhabnya Imam Syafi'i tetap. Menurut mazhab yang lainnya seperti Imam Syafi'i itu tidak benar. Ya. Terus kemudian seperti sudah sakit parah. Ketika mengerjakan sholat itu di depan mata, Imam Syafi'i tetap mengerjakan sholat itu wajib. Menurut mazhab yang lainnya sudah tidak wajib. Pertanyaannya, apakah kita mengerjakan sholat dan ibadah itu selalu menggunakan mazhab Syafi'i? Apakah boleh juga kita koordinasi seperti batal tadi? Kalau misalnya menurut mazhab Syafi'i kita harus duduk lagi. Tapi kalau dalam keadaan darurat kita nggak ada duduk lagi untuk mengerjakan sholat. Ya. Kemudian seperti sakit tadi, kalau misalnya menurut mazhab Syafi'i kita tetap wajib
mengerjakan sholat. Tapi kalau misalnya dalam keadaan kesulitan, kita menggunakan mazhab lain. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Beliau ini aktif di Plaza Borobudur Pak. Tiap Selasa saya isi kajian, beliau selalu hadir nih ya. Begini Pak, kalau berkaitan dengan masalah wudhu, itu kan madhab yang mu'tabar, madhab yang diakui sekarang di dunia ini kan ada 4. Imam Hanafi. Imam Hanafi madhab tertua, punya di bawah Imam Hanafi ada Imam Malik, di bawah Imam Malik punya murid Imam Syafi'i, Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad bin Hambal. Padahal Imam Ahmad bin Hambal ini muridnya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i muridnya Imam Malik, tapi beliau banyak berbeda pandangan begini. Dalam masalah wudhu, dalam madhabnya Imam Syafi'i, dalam madhab Imam Syafi'i laki-laki bersentuhan dengan perempuan itu batal. Dengan syarat apa? Dengan syarat keduanya sudah mencapai akil balik. Jadi kalau ada dalam madhab Imam Syafi'i kita bersentuhan dengan istri itu batal. Meskipun nanti dalam pendapatnya madhab imam yang lain bersentuhan dengan istri itu tidak batal. Atau bahkan jangankan cuma istri, bersentuhan dengan perempuan lain itu tidak batal. Itu dalam madhab yang lain. Silakan nanti, itu salah satunya saya baca dalam Fiqhul Islam ala madhahibil arba', fikih 4 madhab, atau karyanya dari Prof. Wahbah Az-Zuhaili, Fiqhul Islam wa adillatuhu, fikih Islam dan dalil-dalilnya. Atau kalau saya tidak keliru, Dr. Imam Sujoko itu di sini ngisi fikih Said Sabiq Ustaz ya, saya pernah lihat tuh ya. Dalam fikih Said Sabiq juga dipaparkan itu pendapat dari 4 mazhab, nanti Said Sabiq mengambil pendapat yang menurut dia kuat ya. Nah itu dalam mazhab Imam Syafi'i batal. Kita bersentuhan dengan laki-laki, kita bersentuhan dengan istri itu batal. Meskipun ada pendapat, ada ulama yang lain bersentuhan dengan istri itu tidak batal. Boleh nggak kita asal-asal, bahkan begini, saya jelaskan dulu. Ada ulama yang mengatakan bersentuhan itu tidak batal dengan syarat dia tidak bersyahwat. Jadi kalau dia bersentuhan tapi dia bersyahwat, maka wudunya batal. Maka wudunya batal. Lalu boleh tidak kita nih pindah-pindah mazhab dengan ya bahasa fikihnya namanya tatabbur rukhas, cari fikih yang paling gampang. Itu tidak boleh, dilarang. Kita harus konsisten selama tidak dalam kondisi yang darurat dan tidak ada jalan lain. Contoh kalau Bapak Ibu pergi umroh, dalam tawaf itu kan kita harus bersuci, harus punya wudhu. Kalau dalam versinya madhab Imam Syafi'i, bersentuhan laki-laki dengan perempuan batal. Tapi di Mekah Al-Mukarramah itu kan kita pakai madhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Madhab Imam bin Ahmad bin Ambal ini tidak batal sentuhan antara laki-laki dengan perempuan, tidak batal. Dan kita di sana boleh berpindah madhab menggunakan madhab Imam Ahmad bin Hambal untuk kepentingan darurat, karena di sana darurat. Kalau kita di sana pakai madhab Imam Syafi'i, kita tawaf Pak, kita muter-muter, sentuhan dengan perempuan yang tidak kita kenal, batal, ngulang lagi wudhu, tawaf lagi, belum sampai selesai, batal lagi, wudhu lagi, capek nggak selesai-selesai. Nah makanya di sana madhabnya Hambaliyah atau madhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Atau bahkan ada ulama madhab juga yang mengatakan batal itu bukan bersentuhan. Aula mastumun nisa, yang dimaksud dengan bersentuhan ini selain madhab Imam Syafi'i, aula mastumun nisa adalah bersetubuh atau berjima atau hubungan intim. Kalau dia bersentuhan saja tidak batal, tetap kalau bersentuhan tidak batal, yang batal itu ketika dia berjima. Tapi dalam madhab Imam Syafi'i yang paling banyak dianut di Indonesia, ketika kita bersentuhan dengan laki-laki dengan perempuan maka itu batal, kecuali dengan yang mahramnya. Dengan anak tidak batal, dengan cucu, dengan kakek, dengan nenek, dengan orang tua itu tidak batal. Tapi kalau yang bukan mahram, ya disebutannya bukan muhrim tapi mahram. Kalau muhrim, jangan dekat-dekat, bukan muhrim. Kalau muhrim itu orang yang sedang berihram. Tapi kalau mahram itu artinya orang yang bukan mahram dengan kita atau perempuan ajnabiyah. Jadi begitu Pak. Lalu bagaimana kalau kita wudhu? Imam Syafi'i dalam katanya tadi yang pertanyaan Bapak sampaikan, Imam Syafi'i itu kalau kita sudah tidak betul-betul kuat, kita boleh sholat dengan kedipan mata. Enggak cuma Imam Syafi'i, sepakat 4 ulama, selama orang itu masih punya akal yang sehat, dia tetap wajib untuk menunaikan ibadah sholat meskipun hanya dengan cara kedipan mata. Saking pentingnya ibadah sholat. Lalu wudhunya bagaimana kalau dia sudah tidak bisa wudhu? Diwudhukan dengan ahli warisnya atau dengan orang yang mahram. Diwudhukan. Meskipun kalau kita masih bisa berwudhu sendiri, kita dibantu wudhunya, itu makruh dalam beribadah.
Jadi kalau kita masih bisa wudhu sendiri, tapi kita dibantu wudhunya, itu makruh kalau kita masih bisa melakukannya sendiri.